Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sobat Laj yang berbahagia, kita bertemu kembali di Bincang JIS Laj Persis Kota Tasikmalaya dalam program channel Berbalaj yang edisi ketiga. Hari ini kita hadir. Ini rekan kita di Laj Persis. Beliau sebagai seorang guru juga sebagai kepala divisi di Laj Persis KL Kota Tasikmalaya, yaitu Al Ustadz Asep Hadian Purnama SHI. Apa kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini Ustadz puasanya gimana Ustadz? Insya Allah tamat. Masih kuat Ustadz? Insya Allah. Ya Ustadz, ini di program Bincang JIS ini ada banyak hal mungkin yang memang perlu kita informasikan, khususnya para muzaki, informasi seputar zakat, infak, termasuk juga hukum dan teknisnya. Nah ini hari ini kita akan membahas tentang kira-kira seputar tentang jenis-jenis zakat itu dan seperti apa Ustaz mungkin kalau hitung-hitungannya. Gimana Ustaz mungkin? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita bertemu di acara berbincang ini, yang juga memberikan kesehatan kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum Ramadan kita ini yang pada hari ini adalah pada hari ketiga mungkin ya. Adapun sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Kang Bambang tentang zakat ya. Zakat itu ada berapa macam dan lain-lain. Sebelum ke macam-macam zakat, mungkin zakat itu ada tujuannya kenapa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah zakat. Nah, zakat di sini sudah pasti yang dimaksud itu adalah zakat mal ya. Ambillah zakat mal, ambillah zakat yang dimiliki oleh orang-orang yang harus dikeluarkan oleh orang-orang muslim bagi amilin, ambil zakatnya. Tujuannya untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka juga harta-harta mereka. Nah, di dalam ayat ini sudah spesifik, sudah menjelaskan, sudah menyebutkan bahwa Allah menurunan ayat ini menjelaskan ada dua zakat untuk membersihkan jiwa juga membersihkan harta. Nah dengan ini para ulama fikih membagi bahwa zakat itu ada dua macam. Pertama ada zakat fitri, kedua ada zakat mal. Nah, zakat fitri untuk membersihkan jiwa, zakat mal untuk membersihkan harta. Ya mungkin itu jadi. Di dalam Quran surat At-Taubah kembali lagi ayat 103, zakat itu ada dua, ada zakat fitri juga ada zakat mal. Zakat mal. Mungkin itu. Iya, terima kasih Ustaz nih. Jadi memang ternyata secara pembagiannya ini jadi ternyata ada satu zakat fitri untuk diri ya, mungkin diri jiwa dan yang kedua itu adalah terkait untuk membersihkan harta ya Ustaz ya. Nah Ustaz kalau misalkan hitung-hitungannya misalkan seperti simulasi kalau misalkan mau zakat fitrah atau zakat harta itu seperti apa, mungkin ada simulasi atau seperti apa atau mungkin ada presentasi hitungan dan lain sebagainya, mungkin bisa diinformasikan Ustaz. Ya. Dan sebelum ke hitung-hitungan mungkin ya biar jelas dulu apa sih zakat fitri, apa sih zakat mal, betul. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dijelaskan bahwa apa itu zakat fitri, apa itu zakat mal. Pertama zakat fitri. Jadi zakat fitri itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim langsung. Jadi bahwa Rasulullah bersabda, faradha Rasulullah SAW, Rasulullah itu telah mewajibkan kepada umatnya zakat al-fitri
untuk mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah dikeluarkan itu? Tutahhiruhum lis-shaimi minal rafasi walagwi. Jadi tujuan zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa seorang hamba setelah melaksanakan ibadah Ramadan tentang rafas. Sesuatu rafas itu dia telah berbicara menjelekkan orang lain, telah bergibah dan lain-lain tanpa ia sadari. Nah, dibersihkan dengan zakat fitri. Walagwi, lagwi itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Jadi ketika ngomongin orang melampaui batas, ketika dia tajasus, gibah dan lain-lain pun dia melampaui batas di dalam mengerjakan ibadah saum Ramadan, maka dibersihkan dengan menjalankan zakat fitri. Nah, itu yang pertama, zakat fitri. Tujuan dan fungsinya seperti itu. Yang kedua ada yang disebut zakat mal. Jadi zakat itu dibagi, ada zakat fitri, ada zakat mal. Nah, zakat mal tadi di dalam Quran surat atau bahaya 103 itu dijelaskan untuk membersihkan harta. Nah, harta kita juga harus dibersihkan. Jadi Allah itu menitipkan harta kepada kita itu tidak semua harta yang kita berikan kepada fitrah gitu, suci. Jadi untuk kita bebas menggunakan harta yang diberikan Allah, dititipkan Allah, ada kotoran-kotoran yang harus dibersihkan di dalam zakat. Ya. Nah, disebut kotoran karena harus dikeluarkan, wajib. Tidak bisa tidak. Kenapa? Kalau tidak dikeluarkan, sebagaimana kita BAB gitu ya, Kang Bambang, buang air, ada kotoran di dalam tubuh. Ya. Kalau tidak dikeluarkan, ya nanti akan cara dokter mengeluarkannya, yaitu dengan biaya, dengan operasi dan lain-lain. Malah jadi penyakit ya. Jadi penyakit. Ya. Begitu juga tentang zakat. Tentang harta, kita diberikan harta oleh Allah. Ada yang kotor di dalam harta ini. Maksud kotor di situ ada hak orang lain. Ada hak orang lain yang harus diberikan oleh kita. Ketika kita tidak diberikan, saya tidak diberikan, maka akan cara Allah. Ya. Makanya pilih mau aturan yang telah Allah buat atau mau cara Allah. Kalau aturan Allah buat, ya Allah sudah di dalam berbagai macam hadis, berbagai macam ayat, bagaimana cara mengeluarkan zakat mal ada dijelaskan. Ya. Itu cara Allah. Kalau menurut ketentuan Allah itu, ya berarti kita nunggu azab dalam tanda petik. Berarti kita hartanya dihanguskan, terbakar, hilang, dirugikan dan lain-lain. Itu cara Allah membersihkan harta kita. Nah, berarti daripada cara Allah mendingan mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Ya. Nah, di dalam zakat mal ini ada berbagai macam, Kang Bambang. Ya. Nah, zakat mal itu pertama ada zakat perhiasan. Emas kayak gitu, San? Emasnya emas perhiasan. Perhiasan. Maksudnya emas perhiasan itu seseorang membeli emas untuk dipakai perhiasan. Untuk anak atau istri kayak gitu, San? Nah, iya betul. Ada emas simpanan. Kita beli emas, baik itu emasnya cincin, gelang, kalung atau emas batangan sekalipun. Tapi kita niat membeli emas itu untuk disimpan. Investasi. Itu juga ada zakatnya. Nah, belum kehitung-hitungan nih ya. Belum. Ini masih dalam macam-macam zakat dulu. Ada yang disebut dengan zakat tijarah. Zakat tijarah itu zakat perdagangan. Ada yang disebut dengan zakat pertanian. Ada muzaraah peternakan. Ada zakat barang temuan. Nah, ada juga karun gitu ya? Bisa ada macam-macam nih. Barang temuan itu nanti namanya ada dibagi 3. Ada luqotoh, ada rikaz, ada makdin. Jadi macam-macam juga. Macam-macam. Apa bedanya antara luqotoh, rikaz dan makdin? Kalau luqotoh, misalnya zakat luqotoh itu barang temuan kita nemu di jalan, nemu dompet, nemu uang, nemu makanan. Nah, itu ada aturannya dalam Islam. Nanti kita jelaskan hitung-hitungnya seperti apa. Ya. Ada rikaz. Kalau rikaz itu kita barang temuan, tapi cara mendapatkannya itu harus digali. Kayak kita menemukan harta karun. Harta karun. Harta karun kan kita jalan ada harta enggak, tapi kita harus menggali dulu, ada proses di sana. Ada yang terakhir madin. Kalau madin selain harus digali juga harus diproses.
Contohnya apa? Contohnya bahan tambang, terus minyak bumi. Kita harus menggali, setelah keluar langsung dipakai nggak bisa, ada proses. Nah itu dari Lukoto itu ada 3 macam. Dari barang temuan itu ada 3 macam maksudnya. Nah itu yang disebut dengan macam-macam zakat. Ada zakat jiwa atau zakat fitri. Zakat fitri tadi. Zakat mal dan macam-macamnya. Itu dari segi macam-macamnya. Terus kita lanjut ya dari pertanyaan Kang Bang tadi. Bagaimana sih cara perhitung-hitungannya? Nah, apakah sebelumnya saya akan bertanya dulu nih. Mau semua zakat dijelaskan hitung-hitungannya satu persatu atau misalnya Kang Bambang contoh zakat secara garis besar aja Ustaz. Jadi nanti kalau Sobat Laj kalau mau lebih detail mungkin ya nanti bisa datang ke kantor Laj Persis ya. Jadi Sobat Laj nanti kalau karena ini ternyata banyak tuh tentang zakat itu ya, termasuk cara hitung-hitungannya. Jadi mungkin secara garis besar atau mungkin yang lebih banyak seperti misalkan di kita tijaroh emas. Nah, emas seperti itu mungkin yang banyak. Atau seperti ini ya. Kita kalau zakat fitrah mungkin ada ketentuannya. Pertama zakat fitri, bukan fitrah, maaf, fitri. Kenapa sih nggak fitrah? Harus fitri. Arti fitrah aja udah berbeda dengan arti fitri. Kalau fitri itu suci, bersih gitu. Kalau fitrah itu kembali ke awal. Jadi kembali ke nol. Jadi secara pengertiannya juga sudah berbeda antara fitrah dan fitri. Tapi di dalam hadis-hadis ya disebutkan zakatnya zakat fitri. Zakat fitri ya. Ketentuannya apa saja? Pertama harus mengeluarkan 2,5% dari bahan makanan pokok. Dari bahan makanan pokok. Nah, bahan makanan pokok itu apa ya? Beda-beda setiap wilayah. Khusus di Indonesia saja ada yang nasi, ada yang gandum, ada yang jagung juga ada jagung. Ya, apalagi di mana di timur itu papeda ya. Sagu. Jadi bahan makanan apa saja asal itu bahan makanan pokok yang dimakan setiap hari itu diambil zakatnya. Sebesar 2,5 kilogram atau 3/1/4 liter. Atau dalam Nabi itu sekitar 1 sok. 1 sok kalau bahasa zaman Nabi itu 1 sok itu dikonversi sama dengan 3/1/4 liter atau 2,5 kilogram dari bahan makanan pokok yang dimakan setiap hari. Jadi itu konversi ya dari dikonversi karena sekitar 2,5 kilo. Sekitar 2,5 kilo karena di Indonesia tidak mengenal sok, mud apa itu nggak ngerti. Makanya para ulama fikih zaman dahulu sudah mengkonversinya ya seberat itu. Nah terus ketentuan yang kedua selain harus bahan makanan pokok nilainya 2,5 kilo atau 1 sok juga harus diberikan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu seperti apa Sandi? Zakat fitri. Di dalam hadis ya mengeluarkan zakat fitri itu setelah sholat subuh dan sebelum orang berbondong-bondong ke lapangan untuk melakukan sholat id. Jadi jaraknya sebentar ya untuk membagikan. Nah, tapi kalau kita berbicara perspektif amil, amil boleh kita mengumpulkan zakat dari tanggal 1 Ramadan. Boleh kalau zakatnya. Tapi tujuannya bukan untuk dibagikan. Untuk dikelola dulu. Misalnya mengumpulkan dari 1 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan. Dikumpulkan terus. Itu kan jauh-jauh hari boleh. Tapi tetap kembali ke aturan awal. Membagikannya itu setelah sholat subuh dan sebelum sholat id. Nah kan kalau amil berbadan yang sudah resmi seperti Laz di Tasikmalaya ini badan hukumnya sudah resmi, punya tim yang kuat, ketika berani mengumpulkan zakat fitri di semua kalangan khususnya kota Tasikmalaya, kami sudah memiliki tim. Jadi pas setelah sholat subuh sudah dibagi-bagi tim dan sudah disurvei terlebih dahulu siapa yang layak menerima. Nah, diprioritaskan di dalam 8 asnaf atau bahasa 60 itu yang berhak menerima zakat fitri itu diprioritaskan fakir miskin. Prioritas fakir miskin bukan berarti mustahik yang lain tidak bisa, tapi prioritaskan ya, skala prioritas penerimanya. Nah, itu zakat fitri. Yang kedua zakat mal. Apa saja tadi? Pertama zakat emas. Nah,
kita nyambung dengan pertanyaan bagaimana hitung-hitungan cara membayar atau mengeluarkan zakat emas. Pertama, emas ini adalah emas perhiasan, ya, yang dipakai berarti ya. Yang dipakai. Seperti cincin gitu, San. Nah, kayak cincin, kalung, gelang, gengge dan lain-lain. Di dalam zakat perhiasan ini tidak ada yang namanya nisab, tidak ada yang namanya haul. Nah, karena ingat di dalam zakat khususnya harta itu ada nisab, ada haul. Biasanya dikiaskan ke emas. Tapi khusus zakat perhiasan, nisab tidak berlaku, haul pun tidak berlaku. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimal kepemilikan harta. Kalau kita ngambil mengacu ke Kemenag, ya Kemenag atau mazhab Syafi'i kebanyakan itu sekitar 85%. Tapi kita di LAZKL itu kita berkiblat ke Dewan Hizbah Persatuan Islam, menetapkan bahwa nisab emas itu sekitar 90 gram. Ya. Tadi 85 gram maksudnya. Nah, 90 gram. Jadi ketika zakat emas itu tidak ada nisab. Jadi jangan nunggu sampai berjumlah 90 gram. Apa yang kita beli saat itu mau 1 gram, setengah gram, 5 gram dan lain-lain, keluarkan langsung zakatnya. Wajib dikeluarkan langsung. Nah, wajib. Jadi ada kepemilikan, perpindahan kepemilikan. Nah, cukup berpindah kepemilikan itu langsung ada zakatnya. Saya beli emas, diberikan ke bank. Setelah saya beli emas, saya mengeluarkan zakat. Ya. Terus emas ini saya berikan ke bank. Saya terima lagi. Bank juga pas menerima mengeluarkan zakat lagi. Nah, saya kasih ke istri sama. Nah, iya. Tidak ada nisab, tapi ketika berubah kepemilikan wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu pertama zakat perhiasan. Tadi ada yang ada nisab, ada haul. Apa itu haul? Haul itu batas maksimal kepemilikan harta. Batas waktu. Batas waktu maksimal kepemilikan harta. Jadi kapan kita punya harta emas harus dikeluarkan zakatnya? Haul selama 1 tahun. 1 tahun hitungan kalender. Pas masuk tahun kedua keluarkan zakat. Setiap awal tahun keluarkan zakatnya. Sampai kapan? Selama kita punya harta. Nah, antara nisab dan haul itu baru berlaku di zakat simpanan. Emas simpanan. Emas simpanan itu kita beli emas, baik emasnya cincin, gelang, kalung atau emas batangan, tapi niat di dalam hati untuk disimpan, itu masuk ke zakat simpanan. Ya. Baru berlaku itu yang namanya nisab dan haul. Ya. Jadi kalau kita di LAZKL menghitung zakat pada muzaki itu, ibu zakatnya atau bapak zakat emasnya udah berapa? Kalau sudah 90 gram, baru tahun depan ibu udah wajib zakat. Bukan saat itu, hati-hati. Jadi bukan saat dapat emasnya, tapi tahun depan. Tahun depan ada haul, iya. Bukan saat beli berarti. Bukan saat beli. Nunggu 1 tahun haul mengeluarkan zakat. Itu emas. Pertama zakat perhiasan, kedua zakat emas simpanan, ketiga zakat tijaroh. Nah, kalau zakat tijaroh itu seperti apa? Nah, zakat tijaroh itu diambil dari salah satu ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma thayyibati min kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa-apa yang baik yang kamu terima, yang kamu dapatkan, mimma kasabtum, dari apa yang telah kamu usahakan. Ya. Jadi berbisnis, usaha, jual beli, apa yang kita dapatkan hasilnya keluarkan zakatnya. Nah, dasar hukumnya itu Surat Al-Baqarah 267. Jadi zakat tijarah itu cara mengeluarkannya di dalam hadis-hadis sahih yang lain dijelaskan, diambil dari modal. Jadi kita usaha, contoh Kang Bang usaha cilok ya. Memerlukan modal sekitar 50.000 untuk memberi aci, terigu, gaji sama bumbu dan lain-lain 50.000. Nah, itu kan modal 50.000. Terus Kang Bang dibuat, diolah menjadi cilok, setelah itu dijual. Jadi 300.000 misalkan. Nah, belum pas dijual
menguntungkan mendapatkan uang jadi 300.000 misalkan ya. Nah, berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nah, di sini di dalam zakat tijarah itu pertama harus diambil dari modal. Dan bukan hanya dari modal yang terjual. Oh, modal yang terjual. Jadi kalau nggak laku mah. Kalau nggak laku ya tahan dulu sampai terjual. Sampai terjual. Ini keputusan Dewan Hizbah terbaru. Jadi mengeluarkan zakat tijarah itu harus dari modal yang terjual. Jadi sebelum Kang Bambang menjualnya itu belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Berarti kalau tadi cilok modalnya tuh 50.000 ya, bahan kita beli bahan dan lain-lain. Terus setelah dijual tuh laku misalkan semuanya 300.000, berarti hanya dari yang 50.000, bukan 300.000. Jangan 300.000, bukan dari keuntungan tapi dari modal. Dari modal. Berapa zakatnya? Berapa tuh tadi? Nah, zakatnya itu sekitar 2,5% dari modal. Kalau modalnya 50.000 mungkin 25%-nya berapa ya? Sekitar 2.500-an kurang lah ya. Enggak, 125. Kalau 1.250. 1.250 ya. 1.250 perak yang harus dikeluarkan. Sebenarnya zakat itu mudah dan murah, cuman karena mindset manusia harus mengeluarkan di luar keimanan jadi merasa berat gitu kan. Nah, itu zakat tijarah ya. Ada selanjutnya yang disebut dengan zakat peternakan. Peternakan juga dapat ya nih. Zakat peternakan juga itu ada aturannya. Jadi tidak semua ternak kita beternak dikeluarkan zakatnya. Tapi ada hewan-hewan yang baru bisa dikeluarkan zakatnya. Iya. Di dalam berbagai hadis dijelaskan apa saja sih hewan yang harus dikeluarkan zakatnya. Unta, sapi ya, dan sapi ada. Kambing. Nah, berarti kerbau juga masuk kan? Kerbau mungkin sejenis sapi. Biri-biri sejenis kambing. Ya. Ada yang sejenis unta mungkin alpaka mungkin ya yang bentuknya mirip kayak unta. Ya mungkin itu atau sejenisnya itu bisa dikiaskan ke sana. Gitu. Berapa zakatnya? Nah, kalau kita ternak unta, kita memiliki 5 ekor unta, baru dikeluarkan 1 ekor anak sapi usia 2 tahun. Nah, itu zakatnya. Kalau sapi, berapa sih zakatnya? Kalau sapi, hitungan 30 ekor sapi, baru mengeluarkan 1 ekor anak sapi usia 2 tahun. Kalau kambing itu hitungan 40 ekor. Setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 80 jadi 2, 120 jadi 3 ekor. Jadi jumlahnya ya, kelipatan 40. Nah, itu pembahasan di dalam zakat peternakan. Ada zakat ziro'ah selanjutnya. Zakat ziro'ah itu zakat apa? Zakat ziro'ah itu zakat pertanian. Zakat pertanian itu dibagi 2, Kang Bambang. Cara mengeluarkannya. Pertama, syaratnya itu kalau kita petani itu punya ladang, sawah contoh. Sawahnya itu diairi oleh air hujan. Nah, maka zakatnya sebesar berapa tuh? 20%, 10% kalau air hujan. Kalau si sawah itu dibajak, disirami airnya dengan tenaga manusia. Maka zakatnya cukup 10% dari ada nisabnya. Berapa nisab zakat pertanian? Yaitu sekitar 5 wasak. 5 wasak. Nah, 5 wasak. Berapa sih 5 wasak? Nah, kalau di kilo karena kita jarang pakai wasak. Iya, jarang pakai wasak. Jadi ada mud, so, wasak itu zaman Nabi itu dilihat dari bentuk wadah-wadahan pada saat itu. Ada so mungkin gelas, mud mungkin baskom, wasak itu mungkin lebih besar dari itu. Ember mungkin yang bisa jadi. Iya. Jadi nisab zakat pertanian itu 5 wasak. Nah, sama ulama-ulama fikih itu konversi dari 5 wasak sama dengan sekian so, nah 1 sekian, jatuhlah pada angka sekitar 750 kilogram. 7,5 kintal ya. 7,5 kintal berarti. Nah, jadi 5 wasak itu sama dengan 750 kilogram dari hasil tani yang kita dapatkan. Berapa persen? Keluarkan 2,5%.
Ya, baik Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz ya atas pencerahannya nih. Walaupun nanti Sobat Laj ada beberapa hitung-hitungan zakat lagi nih yang belum kita bahas, mungkin nanti bisa langsung saja konsultasi datang ke kantor ya. Nah Ustaz ada beberapa pertanyaan nih Ustaz. Khususnya ini kalau manfaat zakat ini selain pahala bagi yang mengeluarkan bagi mujakinya, baik secara spiritual ataupun sosialnya, kira-kira ada manfaatnya atau seperti apa nggak Ustaz? Selain pahala ini misalkan. Selain pahala ya, dari zakat infak. Dari zakat dan sedekah, misalkan saya ngeluarin zakat atau infak itu kira-kira selain dari pahala, makna yang lainnya itu bisa ini nggak Ustaz? Ya baik. Jadi di dalam fikih itu ada dua karakter. Ada yang disebut fikih ibadah. Ada yang disebut fikih muamalah. Nah, fikih ibadah itu mungkin hablum minallah, manusia hubungannya dengan Allah. Langsung dengan Allah langsung ya. dengan Allah kayak sholat, zakat mungkin diantaranya, saum atau haji dan lain-lain, itu hablum minallah. Ada yang hablum minanas atau disebut dengan ya hubungan manusia dengan manusia. Iya. Ya, jadi disebut dengan fikih muamalah. Nah, kalau zakat sendiri, zakat itu kan hukumnya wajib yang dijelaskan waqimis sholati watu zakat itu hukumnya wajib dalam Al-Qur'an. Itu hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungan dengan manusia. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, jangan ada harapan kita dapat sanjungan, dapat pujian, atau walaupun yang lainnya enggak, tapi jangan ada harapan feedback dari manusia kalau zakat. Kalau zakat itu ikhlaskan ini karena Allah. Itu udah zakat. Kewajiban kita selesai gitu. Ada infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Sebenarnya sedekah itu bagian dari infak. Ya. Nah, infak itu ada 3. Kita kalau bahas itu banyak lagi. Zakat wajib, infak sunnah. Nah, infak itu ada 3, ada hibah, hadiah, ada sedekah. Ada sedekah juga. Nah, yang kita bahas sedekahnya atau hibah hadiah itu apa sih dampaknya selain pahala? Nah, mungkin karena ini termasuk hablum minanas, kita dampak secara sosialnya kita akan lebih peka terhadap lingkungan sosial. Mungkin ya kita selain pahala Allah sangat besar, itu sedekah itu lebih besar daripada zakat, bahkan kalau hitung-hitungan pahala itu. Nah, bahkan senyum pun bisa dihitung sedekah. Ya. Nah, dampak yang lainnya mungkin kita bisa menolong sesama kita yang kekurangan, ada dampak sosial, ada feedback ketika azas kausalitas, ketika kita menolong sesama, ya sesama kita ketika kita membutuhkan mereka juga menolong. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah, Ustaz, satu lagi pertanyaan ini dari pemirsa nih, pemirsa berbalas ini. Kalau terkait ini, ada gak kira-kira kewajiban seperti ini untuk kewajiban zakat untuk aset-aset seperti saham nih? Karena sekarang kan banyak tuh seperti saham, apalagi kripto atau trending lain sebagainya tuh. Apa memang ada tetap kena zakat juga atau gimana? Kena zakat ya. Ya mungkin itu tidak ada zaman Rasulullah ya. Iya, karena tidak ada saham zaman Rasulullah ya. Tapi dalam fikih ada yang disebut dengan fikih kontemporer. Fikih terkekinian ya. Yang tidak ada zaman Rasulullahnya, tapi terjadi zaman sekarang. Itu mungkin ada kebijakan para ulama-ulama fikih di sana gitu, yang mengkiaskan, bisa nggak dikiaskan. Nah, ada kripto, ada saham, mungkin ada apa lagi Kang Muhammad? Jenis-jenisnya lagi tuh yang apa lagi ya? Iya, pokoknya menyimpan uang dan menggolangkan uang di suatu badan usaha. Iya. Itu kembali lagi kalau misalnya saham, contoh. Jadi nggak sama nih antara kripto dan saham. Iya. Kalau saham kita kan membeli. Iya, beli. Kita membeli saham perusahaan dalam bentuk lembaran saham. Ya. Kita beli saham, kita simpan, kita lihat ketika saham naik kita jual. Nah, berarti di situ ada jual beli. Ya. Nah, di situ ada kita menjual, kita membeli, kita menjual. Ya. Nah, berarti kan memerlukan modal. Iya, perlu modal. Nah, kalau saham itu kita bisa dikiaskan terhadap zakat tijarah, jual beli. Kita beli saham nih, satu perusahaan saham HM Sampurna misalnya, berapa, sekitar 500 juta, itu modal tuh. Modal, itu modal. Kalau dari tijarah modal itu hitungannya. Itu modal, berarti setelah kita nunggu sahamnya naik, kita jual, terjual kan? Terjual, iya. Nah, keluarkan karena modal yang terjual, keluarkan zakatnya, iya. Kalau kita mengiblat ke fikih kontemporer ya, iya, mungkin ya. Kalau misalnya ada kripto,
kripto itu mungkin yang saya ketahui sepintas itu seperti menjual mata uang yang belum beredar ya. Iya. Itu kalau di dalam fikih ekonomi Islam itu secara fikih ya, kalau niatnya jual beli itu belum sah jual belinya. Jual belinya belum sah. Mungkin masih subhat karena barangnya belum jelas, nilainya belum jelas, dan belum diketahui oleh semua orang. Nah, nanti peningkatan secara inflasi atau peningkatan investasinya itu kita juga belum jelas. Ada unsur gorornya, dan mungkin secara ekonomi Islam itu belum masuk ke dalam syarat jual beli. Syarat jual belinya ya. Jangan dulu bahas zakatnya. Jual belinya juga mungkin masih jadi hukumnya dulu masih dipertanyakan ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz ya. Nah, ya, terima kasih Sobat Laj. Nah, hari ini kita ternyata ada wawasan baru nih yang kita dapat. Pertama, ternyata zakat itu banyak sekali ya. Tadi ada yang harta, termasuk juga tadi ada harta simpanan, ada emas yang mau dipakai, itu ternyata beda hukumnya, dan hitung-hitungan zakatnya juga beda. Terus tijaroh, terus tadi lagi ada peternakan, ternyata tidak semua hewan ternak itu dizakat. Jadi seperti mungkin kayak ayam itu enggak, ayam, marmot itu kan, kelinci ya, mungkin ikan gitu kan, tidak masuk di kategori zakat pertanian ya atau peternakan ya. Mungkin untuk nanti kita bisa sharing lagi diskusinya nih, karena memang boleh. Waktu juga memisahkan kita, atau mungkin nanti untuk Sobat Laj bisa datang langsung ya Sad ya. Nanti bisa datang langsung ke kantor Laj Persis Kota Tasikmalaya atau di kantor layanan pembantu lainnya Sad ya, yang ada di sebar Tasikmalaya untuk konsultasi tentang zakat infak sodako ya Sad, bisa ya. Boleh. Oke. Ya, terima kasih Sobat Berbalaj yang berbahagia. Sesi diskusi hari ini kita akhiri sampai di sini Sad. Terima kasih atas waktu, ilmunya yang berbagi, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, Ramadan penuh berkah, jis penuh manfaat, dan terus menebar semangat untuk terus menebar manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.